Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Aisyah Iria kembali hadir menjumpai Anda di hari ini di Banua Bicara, dan tentunya seperti biasa kalau Banua Bicara ini akan membahas mengenai tema-tema yang menarik untuk didiskusikan dan juga bersama dengan narasumber-narasumber yang juga berbeda di setiap episodenya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Tentunya bukan saya yang akan membahas karena sudah ada dokter-dokter cantik yang menemani saya di hari ini untuk membahas tentang penyakit menular dan juga penyakit tidak menular ini. Sudah hadir bersama dengan saya Dr. Ahya Aziza dan juga ada Dr. Arsiani Sembiring. Bagaimana Dr. Ahya kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kemudian juga Dr. Asriani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Sehat pokoknya gitu ya. Oke, dan di hari ini kita akan membahas mengenai penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Dan tentunya sebelum mungkin kita akan membedakan penyakit menular dan juga penyakit tidak menular, kita yang pertama harus tahu dulu begitu definisi dasar dari penyakit menular dan juga penyakit tidak menular, supaya kita juga bakal tahu begitu perbedaan dari kedua ini. Saya mau ke Dr. Ahya terlebih dahulu. Dr. Ahya, ini mungkin boleh dijelaskan secara singkat juga gitu ya, bagaimana sih penjelasan mengenai penyakit menular? Jadi untuk penyakit menular sendiri itu berdasarkan definisinya ya, disebabkan karena penyakit dari seseorang yang ditularkan secara berbagai macam cara, ditularkan kepada dari orang yang terinfeksi ke orang lain, seperti itu melalui berbagai cara. Bisa dari kontak secara langsung, kemudian bisa dari udara, kemudian bisa dari air atau dari vektor, seperti itu untuk definisinya. Untuk sendiri. definisi secara singkatnya tadi, dasarnya gitu ya. Jadi bahwa penyakit itu bisa ditularkan langsung ataupun juga vektornya tadi ada yang menjembatani di antara itu gitu ya. Seperti tadi sempat kita juga berbincang sebelum on air ini mengenai vektornya ini apa aja nih? Salah satunya kayak jamuk misalnya tadi ya. Apalagi tuh? Dari pertama ya kontak langsung itu dari orang ke orang lain, kemudian itu kan secara kontak langsung. Kemudian yang kedua dari udara jika seseorang yang terkena infeksi kemudian dia batuk, lalu bisa menularkan, itu juga secara langsung. Kemudian yang ketiga melalui air. Kalau air itu jika seseorang contohnya lagi sakit diare, nah kemudian ada orang lain lagi yang masuk, itu bisa ditularkan melalui air juga. Oh, air yang bahkan di toilet tersebut begitu? Bisa. Oh, diare itu bisa terjangkit ketika sebelumnya ada orang yang diare juga. Terus kita yang sehat bisa masuk ke situ, kemudian bisa jadi tertular juga begitu ya. Kemudian yang terakhir itu vektor tadi ya, bisa contohnya kayak nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, seperti itu. Ada vektornya ataupun juga penjembatan begitu ya dari penyakit si yang terinfeksi kemudian kepada orang lain. Nah, kalau tadi kan penyakit menular, kita mungkin juga perlu tahu definisi secara dasarnya bagaimana penjelasan mengenai penyakit tidak menular. Nah, Dr. Asriani boleh jelaskan juga nih, Dok. Jadi seperti tadi kata Dr. Ahya ya, kalau penyakit menular itu bisa ditularkan melalui satu orang ke orang lain. Sedangkan kalau penyakit tidak menular ini sendiri, dia tidak bisa ditularkan sesuai definisinya. Nah, jadi kenapa nih bisa sakit? Nggak ada bakteri, virus. Nah, ini kebanyakan ada faktor risikonya. Yang pertama itu bisa genetik, yang kedua itu bisa usia, yang ketiga nih yang paling penting ada pola hidup. Nah, yang keempat itu bisa karena lingkungan. Jadi faktor-faktor itu yang bisa membuat kita mengidap penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini memang tidak menular tapi sangat berbahaya. Apalagi kalau kita punya, seperti waktu kita COVID itu ya, orang-orang dengan COVID tapi dia punya komorbid lainnya seperti penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, itu cenderung lebih resiko kematiannya lebih tinggi. Makanya kemarin itu orang-orang yang memang sudah
punya riwayat penyakit tidak menular tadi itu dijaga sekali waktu masa COVID itu ya. Iya. Sebenarnya oke. Dan tentunya juga kalau misalnya di penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular kita tahu ada yang namanya satu penyakit yang begitu mematikan. Sampai sejauh ini kita tahu datanya kan penyakit jantung ya, menjadi pembunuh pertama lah seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan tentang penyakit jantung? Padahal dia tidak menular begitu ya, tapi semua orang berpotensi untuk itu juga tuh. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ada faktor resikonya ya. Jadi faktor kardiovaskular itu atau penyakit jantung itu ada yang berupa sakit jantung, jantung koroner, hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit jantung ini. Karena dia bisa, kenapa menjadi pembunuh nomor 1, karena bisa tiba-tiba ada serangan mendadak ya jantung koroner ini. Kayak tanpa permisi gitu. Tanpa permisi. Jadi kenapa bisa sakit nih ya? Yang tadi itu memang ada faktor genetiknya, kemudian ada usia. Jadi bertambahnya usia itu bertambah juga risiko bisa terkena penyakit-penyakit yang ya khususnya penyakit jantung ya, pada umumnya penyakit tidak menular itu semuanya tergantung usia. Jadi makin meningkatnya usia, makin meningkat juga risiko terkena penyakit-penyakit tidak menular ini, namanya penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian itu tadi pola hidup sih ya kita sekarang ini. Nah, sekarang ini jadi PR kita bersama. Jadi PR bersama. Gitu ya. Karena yang namanya sekarang tuh dulu ya mungkin kita tahu faktor U gitu ya. Tapi kayaknya sekarang itu sudah banyak juga penyakit-penyakit tidak menular yang juga mematikan itu terjadi kepada usia produktif. Ya. Nah, ini nih bagaimana cara kita juga untuk bisa karena kan tadi ya penyakit tidak menular ini bisa jadi menjadi penyakit yang juga mematikan. Dan tanpa permisi. Bagaimana mengetahuinya, Dok? Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Kita biasanya itu harus rutin melakukan pemeriksaan rutin. Ya, misalnya kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, sebaiknya setiap setahun sekali itu melakukan pemeriksaan. Nanti bisa ke Vaskes atau ke rumah sakit, nanti diperiksa tekanan darahnya, kadar gula darahnya. Itu memang harusnya dilakukan sebaiknya setahun sekali sih. Apalagi pada orang-orang yang punya faktor risiko keturunan. Nah, itu sebaiknya memang harus dilakukan setahun sekali pemeriksaan. Apalagi yang memang memiliki riwayat keluarga, genetik keluarga itu gitu ya. Dan juga kalau tadi kan penyakit yang tidak menular gitu ya. Nah, ini apakah juga kalau penyakit tidak menular tadi kan sudah disampaikan bahwa ada screening kayak ada pemeriksaan kayak MCU berkala gitu ya. Nah, kalau untuk penyakit menular ini bagaimana, Dok? Kadang kan mungkin kita agak sedikit menyepelekan gitu ya, kayak flu batuk, nanti bisa sembuh dengan sendirinya, tapi sebenarnya kita menjadi bahaya ketika kita menularin kepada orang lain bahkan gitu. Untuk pencegahannya sendiri ya, itu bisa dengan cara yang pertama vaksinasi mungkin. Kan penyakit menular itu ada banyak, salah satunya tuberkulosis misalnya yang mungkin lumayan tinggi juga ya kasusnya untuk tuberkulosis, HIV kita bisa cegah dengan cara vaksinasi yang pertama. Kemudian yang kedua menjaga diri, kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya sebelum kita melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas kita harus cuci tangan yang benar. Kemudian selain itu bisa dengan cara menggunakan masker. Kalau kita sakit atau kita sedang terkena infeksi, kita bisa menggunakan masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Seperti itu. Atau ada teman atau yang satu kerja nih yang sedang sakit, boleh tuh kita ditutup masker maksudnya dikasih saran untuk menggunakan masker seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa menjaga jarak lah, jangan berkontak langsung. Kalau misalnya ada orang yang sedang terkena penyakit menular. Jadi kita menjaga jarak dulu lah gitu. Jaga jarak. Kayaknya kita kalau untuk penyakit menular khususnya mungkin seperti flu, batuk gitu ya. Mungkin kita banyak belajar dari kasus COVID
waktu Iya, itu ya. benar. Iya. Yang sebenarnya cuci tangan itu kan udah bener-bener udah diajarin Iya. banget sejak kita kecil. Cuman pada saat pengaplikasiannya mungkin lebih banyak pada saat kita di COVID waktu itu. Iya. Jadi banyak belajar bagaimana cara Iya. mencuci tangan yang benar. Jadi sekarang kita udah pada rajin, Iya. minimal ada hand sanitizer Iya, gitu ya. hand sanitizer di dalam Ah, tas di dalam ya tasnya biasanya yang sekarang. kecil-kecil seperti Bener. itu. Terus masker juga Iya, gitu ya Dok ya. di dalam. Nah kalau tadi kan penyakit yang menular gitu ya, ada pencegahan-pencegahan tersendiri juga. Kita ke penyakit yang tidak menular. Penyakit tidak menular ini sebenarnya Dok, kalau tadi kan rada-rada berat gitu ya, kalau kita menyebutkan seperti hipertensi, jantung, kemudian Gula. diabetes, melitus gitu ya. Apakah penyakit-penyakit yang tidak menular ini berpotensi untuk bisa disembuhkan? Gimana Dok? Jadi ada penyakit-penyakit tidak menular ini kan ada banyak ya Mbak ya. Ada penyakit kardiovaskuler yang tadi, penyakit metabolik seperti diabetes, asam urat, kolesterol. Kemudian ada penyakit yang tidak menular itu yang ke syaraf ya, kayak stroke, kemudian Alzheimer, kemudian jadi dari penyakit-penyakit itu ada yang bisa sembuh, nah ada yang tidak bisa sembuh. Jadi kalau yang tidak bisa sembuh ini biasanya pengobatannya ini untuk mengurangi resiko dia bertambah parah atau resiko dia semakin menyebar ke organ-organ lain. Seperti kita tahu kalau penyakit gula ini sebutannya itu mother of disease. Jadi dia ibunya segala macam penyakit nih. Jadi pentingnya itu katanya memang diabetes ini sulit disembuhkan ya, tidak bisa disembuhkan, tapi tujuan pengobatan kita ini supaya dia tidak bertambah berat dan kesakitannya itu bisa berkurang. Jadi orang-orang dengan penyakit tidak menular ini harapannya bisa menjalani hidupnya dengan baik ya, walaupun dia sakit tapi dia tetap bisa produktif. Supaya juga ibaratnya umurnya juga semakin panjang gitu ya, ketika pola hidupnya juga dijaga. Tidak diberatkan lagi lah penyakit tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya penyakit kita ke penyakit menular, nah kalau ke penyakit menular sendiri apakah ada penyakit yang memang juga tidak bisa disembuhkan? Karena kan jenis penyakit banyak ya. Iya. Gimana tuh Dok? Untuk penyakit menular sendiri yang tidak bisa disembuhkan ya, untuk pengobatan jangka panjang itu mungkin bisa HIV/AIDS ya Dok ya. HIV/AIDS yang bisa minum obat gitu ya? terus-terusan, iya seperti itu. Tapi kita untuk HIV/AIDS untuk sekarang ya kasusnya mungkin masih tinggi ya. Jadi mungkin orang itu agak takut ya untuk memeriksakan diri atau lebih kepada malu untuk memeriksakan diri sebenarnya atau untuk bilang sama orang lain. Jadi jangan kita kayak ada stigma negatif kayak gitu ya Dok ya. Kasihan nanti kan dia jadi jadi kayak minder kayak gitu. Jadi malah mengurung diri dan malah tidak bisa disembuhkan jadinya karena dia tidak mau melakukan pemeriksaan. Jadi malas minum obat jadinya kayak gitu. Makin menurun imunitasnya jadi seperti itu. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya penyakit tidak menular begitu ya, kita mungkin bagi orang yang tidak terinfeksi dengan penyakit tersebut mungkin bisa aman berdampingan gitu ya. Nah, bagaimana dengan penyakit yang menular? Jadi kan kita sebagai orang yang sehat-sehat saja gitu ya, tapi kita memang tetap harus berdampingan dengan orang yang terinfeksi penyakit gitu. Gimana tuh Dok supaya kita tetap bisa bersama-sama juga karena memang tidak ada supaya tetap bisa berdampingan tapi kita tetap sehat terjaga gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama mungkin bisa dikonsultasikan dulu kepada dokter, siapa nih dokter yang maksudnya dengan dokter penyakitnya sesuai dengan penyakitnya, bagaimana apa yang harus dihindari atau dijaga, seperti itu sih. Lebih ke konsultasi dulu supaya mana-mana nih yang batasan-batasannya gitu ya. Selain itu bisa minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap stamina. Selain staminanya tetap, jadi daya tahan tubuh kita kan jadi lebih kuat juga. Iya. Oh,
itu juga belajar dari COVID juga kemarin Iya, ya. benar. Jadi kayak vitamin. iya, saya aja vitamin dulu waktu sih. yang waktu COVID tuh ibaratnya minum vitamin tuh nggak kenal gitu sama vitamin. Terus ketika COVID ternyata daya tahan tubuh kita Jadi, bisa kok melawan kalau ada virus gitu ya. itu. Selama kita juga pola hidupnya dibantu juga dengan minum vitamin begitu. Tapi kalau kita melihat dari Kalimantan Selatan sendiri begitu, jenis penyakit apa nih yang mungkin secara volume, secara jumlah begitu yang juga banyak dialami oleh warga kita, Dok, untuk yang menular dulu deh. Oh, yang menular. Jadi untuk kasus menular selain ISPA influenza itu tuberkulosis sih, Mbak. Oh, tuberkulosis ini lebih dari TB. Iya, tuberkulosis lumayan meningkat juga untuk kasus tuberkulosis karena kan penyebarannya kan melalui udara ya, dan kontak langsung atau orang yang satu rumah tinggal satu rumah itu cepat banget menularnya. Bahkan yang kayak sendok, bersin, piring, bersin, kemudian batuk, kalaunya tidak ditutup atau tidak menggunakan masker kan dipakai ke yang lain lagi, ya resiko penularannya juga cukup tinggi. Risiko penularan juga cukup tinggi. Dan apa tuh yang membedakan kita kan nggak tahu gitu ya, oh ternyata dia TB gitu, dengan gejala-gejalanya ya flu biasa gitu. Flu biasa. Jadi untuk kasus TB sendiri itu untuk gejalanya ada demam, kemudian berat badan menurun, berat badan semakin kurus menurun, kemudian demam, batuk berdahak yang lama, yang cukup lama, lebih dari 2 bulan, Dok ya. Lebih dari 2 bulan. Kemudian ada batuk berdarah, berdarah seperti itu. Nah, kalau sudah ada mengalami beberapa gejala tersebut bisa langsung konsultasi. Iya. Pasti kan nggak enak juga tuh batuk Kelamaan. Selama itu. Pasti nggak enak juga tuh ya, batuk terus misalnya seperti itu ya. Kenapa sih? Nah, kayak gitu kan. Tapi benar nggak sih, Dok, yang kayak nggak boleh satu bersama-sama piringnya, gelasnya, sendoknya begitu? Alangkah baiknya sih seperti itu, karena kan kalau misalnya sama-sama kecuali dibersihkan benar-benar, tapi siapa yang tahu kan untuk penularan itu kan kita tidak bisa melihat secara langsung. Jadi antisipasi yang paling benar adalah ya tadi mungkin bisa dijaga dulu sampai dengan virusnya sudah hilang. Sudah hilang ya. Selama 6 bulan sih pengobatan TB. Pengobatannya 6 bulan dan kalau nggak salah tuh obatnya yang terus-terusan ya. Iya, banyak ada 4 macam kalau obat TB itu selama 6 bulan dikonsumsi. Kalau sudah 6 bulan selesai, kemudian bisa kontrol kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah benar-benar sudah hilang iya, atau masih ada masih gitu ada. ya. Oke. Ini berarti TB di Kalimantan Selatan juga masih cukup banyak secara jumlah begitu ya untuk warga Kalimantan Selatan. Nah, kalau di penyakit menular bagaimana nih, Dok? Penyakit tidak menular yang tidak menular ini penyakit mana yang mungkin secara jumlah warga kita juga banyak? Berdasarkan hasil Riskesdas terbaru itu ya tahun 2018, Kalimantan Selatan ini yang penyakit tidak menular yang paling banyak itu hipertensi. Diikuti sama diabetes mellitus, penyakit gula. Jadi hipertensi ini bahkan kita ini peringkat ke 5 besar ya di secara nasional. Ini bukan prestasi ya? Bukan prestasi ya. Kita di angka 5 ini bukan prestasi nih. Itu kali yang harus ya diwaspadai, hipertensi dan penyakit gula. Oke, hipertensi dan juga gula ya. Nah, gimana nih supaya tadi kan juga disampaikan bahwa faktor usia juga mempengaruhi sebenarnya begitu ya dengan penyakit-penyakit yang tidak menular ini. Tapi gimana untuk kita-kita yang kayak masih berada di usia produktif untuk bisa tetap menjaga kestabilan kesehatan kita supaya tidak masuk ke dalam penyakit-penyakit yang tidak menular itu. Jadi kita bicara pencegahan penyakit tidak menular ya. Kita bisa menyingkatnya ini himung, nah Mbak. Himung. 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 Hanya itu hindari stres. Hindari stres. Ya, cuman memang
sulit ya, namanya kita hidup. Benar ada sekali. saja ya. Jadi ada cara menghindari stres itu ada 4 ya. Yang pertama itu kita avoid, kita cegah. Ya bagaimanalah kita bisa berada di situasi yang kita bisa mencegah supaya kita jangan kepikiran gitu. Nah, yang kedua itu ada dialihkan. Kemudian yang ketiga itu ada kita terima, adaptation. Kita adaptasi ya. Baru yang terakhir itu kita terima, acceptance. Jadi kita terima. Jadi segala yang memicu stres itu bisa kita kelola dengan 4 macam ini. Kalau memang masih bisa kita hindari, kita hindari. Kalau tidak bisa kita hindari, kita alihkan. Kalau tidak bisa kita alihkan, ya kadang kita di posisi yang kita nggak bisa mengubah ini nih ya. Kita ubah diri kita. Jadi kita adaptasi ini, adaptasi supaya bisa menerima kondisi ini. Atau yang terakhir ya nggak bisa tiga-tiganya ini ya kita terima saja. Udah legowo supaya aja legowo, gitu ya. supaya nggak stres. Pokoknya yang pertama itu hindari stres. Kemudian yang kedua I-nya itu istirahat yang cukup sih ya. Jadi minimal kita itu 7 sampai 8 jam lah sehari. Kalau tidur siang jangan lebih dari 20 menit sih sebaiknya. Oh, jangan lebih dari 20 menit. Jadi tidur malam itu penting sih, karena di tidur malam itu bisa meningkatkan sistem imun. Jadi saat malam itu tubuh kita itu seperti di detox lagi ya. Jadi tidur malam yang cukup itu sangat penting. Disitulah sistem imun kita di renov lagi. Gitu. Dan siangnya 20 menit aja. 20 menit Orang aja kalau mau tidur jangan tidur. Jangan kebablasan gitu ya, Dok. Iya, malamnya begadang. Iya, kadang kan ibaratnya cara orang Banjar tuh diangsul, Dok. Diangsul nanti di siangnya bablas tidur. Sebaiknya diatur begitu, karena memang tidur malam itu yang penting, apalagi buat anak-anak ya sekarang. Kemudian M-nya itu makan yang bergizi baik dan bergizi seimbang. Nah dari situ bergizi seimbang ya. Gimana sih makan kita yang baik itu kan kita perlu makan karbohidrat, protein, sayur dan buah. Jadi keempat itu harus ada di piring kita. Jadi kalau pembagiannya itu kalau misalnya piring kita itu satu lingkaran, seperempatnya itu kita isi karbohidrat. Karbohidratnya bisa nasi atau apa sajalah yang mengandung karbohidrat, nasi, kentang ya, umbi-umbian itu bisa. Kemudian yang seperempatnya lagi itu protein. Protein hewani sih yang bagus. Tapi juga boleh di dalam selang-seling protein nabati. Kemudian separuhnya itu sayur dan buah. Nah, itu harus ada di piring kita. Nah sekali makan tuh sebaiknya itu isinya, komposisinya. Kemudian setelah makan yang bergizi jangan lupa minum yang cukup. Iya, kalau makan aja, Dok, nggak minum keselak gue. Jadi kebutuhan cairan kita itu sekitar 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Misalnya kalau kita berat badannya 60 nih, berarti sekitar 1.800 sampai 2.400 ml sehari. Kebutuhan tubuh kita. Jadi bisa aja sekitar 2 liter ya, 8 gelas sehari itu yang sering disampaikan. Ya, seperti yang tadi juga. Kemudian U-nya ya olahraga. Olahraga. Olahraga ya, maksa sih ya. Olahraga itu aktivitas fisik sih sebenarnya ya. Minimal kalau misalnya olahraga yang ringan seperti lari, bersepeda, jalan, atau yang paling bagus lagi berenang. Sebaiknya itu dilakukan minimal 30 menit 2 sampai 3 kali seminggu. Bagusnya sih memang 150 jam per minggu. Jadi memang 30 menit setiap hari diluangkan waktu untuk olahraga. 30 menit setiap hari untuk bisa berolahraga. Fisik, ya. Dan juga tadi ya di dalam satu piring itu usahakan gizinya seimbang. Jadi ada karbohidratnya, protein, lauknya. Ini kita banyaknya nasi, ada mie lagi, ada kentang lagi, karbohidrat semua isinya. Sudah 3/4-nya sudah penuh ya. Iya, udah kepenuhan. Iya, goreng-gorengan pula misalnya seperti itu ya. Tapi enak, Dok, soalnya. Setuju itu. Tapi kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita begitu ya karena memang katanya karena apa yang kita makan itulah yang nantinya akan menjadikan tubuh kita, sel-sel tubuh kita yang sel-sel tubuh kita ya. Jadi kita sekarang mungkin kita merasa tidak enak badan segala macam, aku makan apa ya tadi ya gitu ya. Tapi kalau ke penyakit yang menular nih, kalau penyakit yang menular pencegahannya seperti apa aja tuh, Dok? Untuk orang-orang yang mungkin rentan terdeteksi ya.
Ada kan orang-orang yang misalnya kayak batuk, flu, ada juga orang yang udah alergi dari sononya gitu. Nah itu gimana tuh? Untuk pencegahannya selain yang tadi ya Yang tadi kita disampaikan. minum vitamin, kemudian menggunakan masker, kemudian vaksinasi, menjaga jarak, bisa dilakukan screening juga sih kalau misalnya atau deteksi dini. Tadi kalau misalnya ada kok berat badanku turun, kemudian ada batuk yang lama, bisa tuh langsung langsung ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Bisa juga sih tidak terindikasi, maksudnya tidak terdiagnosis sebuah penyakit, cuman kan namanya memeriksakan kan ya, seperti itu. Jadi periksa sejak dini aja. Iya, gitu periksa sejak dini aja. Daripada nanti, jangan malas periksa. Jangan malas periksa. Karena kadang nanti sembuh dengan sendirinya. Iya, gitu sembuh ya. dengan sendirinya. Oke. Dan kalau misalnya dari pengobatannya nih, pengobatan dari penyakit yang menular, seperti apa? Untuk pengobatannya sendiri tergantung penyakitnya apa ya. Kalau misalnya penyakitnya, kalau TBC tadi disebabkan karena bakteri, jadi akan diberikan antibiotik seperti itu. Kalau misalnya penyakitnya disebabkan oleh virus, virus itu diberikan antivirus gitu. Kalau misalnya kayak batuk pilek, pneumonia, ISPA seperti itu, influenza, itu diberi selain vitamin bisa diberikan obat-obat kayak paracetamol seperti itu, menghentikan memberikan pengobatan yang awal gitu ya? dulu seperti itu. Berarti nggak salah tuh dok, misalnya orang-orang aku lagi nggak enak badan terus kayak langsung minum antibiotik gitu minum kan ya, paracetamol misalnya. Gitu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Karena kan tidak enak badan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak enak badan katanya gitu. Karena kan belum ke ini dulu nih, belum ke belum ke dokter, belum didiagnosa juga. Nah berarti ada obat nggak sih dok yang seenggaknya di rumah tuh udah disiapin gitu? Oh, stok di rumah stok di rumah selain paracetamol kan yang dia obat dewa ya. Penyakit apapun, bisa dikasih paracetamol, kemudian vitamin paracetamol boleh. Kalau anti nyeri mungkin biasanya asam mefenamat ya. Asam mefenamat juga adalah penyakit ketika mulai sakit. Oke, kita nanti akan bahas lagi dok lebih dalam lagi, mungkin obat-obatnya juga, bagaimana cara penyembuhannya juga begitu ya, mengenai penyakit yang menular dan juga penyakit yang tidak menular ini begitu ya. Kita akan bahas segmen berikutnya, tetaplah bersama dengan kami di Banua Bicara. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Banua Bicara di sore hari ini, dan tentunya kita masih membahas mengenai penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Nah ini mungkin adalah waktunya juga mungkin untuk Anda bisa mendeteksi dini lah begitu ya. Kalau tadi penyakit menular punya gejala-gejala tersendiri, penyakit yang tidak menular pun juga bisa dideteksi juga secara dini, apalagi utamanya adalah bagaimana cara kita untuk bisa datang ke vaskes terdekat begitu ya, untuk bisa melakukan pencegahan dan juga mungkin pemeriksaan terlebih dahulu. Kadang ya dok ya, ini takut ke vaskes, takut didiagnosa dok. Gimana tuh dok? Gimana pendapat dokter-dokter yang ada di sini untuk kayak orang tuh takut ke vaskes, takut atau penyakitnya jadi lebih stres lagi gitu, gimana tuh dok? Tapi lebih baik kan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu daripada kita sudah sakit lalu kita terinfeksi tapi kita menularkan ke orang lain, atau misalnya kita menularkan ke keluarga yang kita satu rumah, jadi kan nambah jadinya sakitnya, jadi melukai orang tercinta ibaratnya gitu ya. Benar. Karena kitanya tidak mau memeriksakan. Kalau dokter Asri gimana dok? Ya sih,
apalagi kalau penyakit tidak menular ini ya berhubungan dengan kehidupan selanjutnya ya Mbak ya. Mau kan kalau kita ini tetap sehat di usia tua ya, mau tetap kaki ini bisa dipakai jalan-jalan kemana nih sampai tua ya, jadi memang perlu sih untuk screening ke rumah sakit tahap awal. Jadi kalau setahun sekali saya rasa bisa lah ya, cuma sekedar pergi walaupun tidak sakit bertensi ya, kalau bisa aja harusnya bisa sih masyarakat kita mulai rajin nih, nah ya, mulai aware sama gitu kesehatan ya, masalah tentang kesehatan gitu ya, karena mungkin kalau sekarang kesehatan mental juga udah mulai aware kitanya gitu ya, kemudian kesehatan fisik juga harusnya juga dibarengi lah seperti itu, karena tadi ketika dokter tadi menyebutkan pengen nih kakinya juga bisa dipakai terus gitu ya, katanya sekarang itu nanya umur bukan lagi di berapa umur kamu, dilihat dari bagaimana cara dia bangun gitu ya, bangkit, kemudian apakah dia udah mulai sakit kakinya gitu. Oke, tapi ini tadi ngebahas tentang screening, kemudian juga bagaimana cara kita mendapatkan vaskes terdekat gitu ya. Nah ini menarik, dua dokter kita ini, dokter Ahya dan juga dokter Asri ini sebenarnya adalah dokter umum, tapi kerjanya penempatan itu bukan di rumah sakit umum, tapi rumah sakitnya adalah rumah sakit gigi dan mulut. Gimana nih dokter? Tadi saya sempat juga bertanya dokter Ahya praktek di mana di RSGM. Iya. Kok bisa dokter RSGM juga ada fasilitasi penyakit-penyakit umum gitu ya? Iya. Jadi kami dokter umum kerja di rumah sakit gigi dan mulut, khususnya kalau saya sendiri sih khususnya di unit gawat darurat. IGD-nya. Iya, di IGD-nya. Jadi di IGD unit gawat darurat di RSGM itu selain biasanya kan keluhan pasien itu datang dengan keluhan sakit gigi ya, nyeri gigi, gigi patah atau gigi berdarah, gusi berdarah seperti itu. Kan yang datang variasi ya orangnya. Jadi kadang kalau nggak cuma sakit gigi aja, kadang punya riwayat penyakit lain, misalnya darah tinggi seperti itu. Jadi kami yang langsung menangani untuk penyakit umumnya. Seperti itu. Selain untuk kasus gigi, terus ada punya riwayat penyakit tadi, pasien kecelakaan. Nah seperti itu, kalau misalnya kecelakaan ada giginya lepas, terus kan yang namanya kecelakaan kan kita tidak tahu, ada yang robek bukan cuman giginya aja tapi robek di sini kadang, kemudian ada robek di mana, itu kami yang jahit, kami yang menangani seperti itu. Kalau dari dokter Asri sendiri bagaimana dok? Jadi kalau di RSGM gitu kita memang juga punya poli umum ya Mbak, isinya dokter-dokter umum. Jadi karena memang kadang pasien datang itu nggak hanya sakit gigi, pas keluhannya memang sakit gigi nih, pas ditensi tensinya tinggi. Terus pas dia sakit gigi dilihatin, kok giginya ini goyang semua, ternyata setelah diapain, ternyata ada diabetesnya, ada riwayat penyakit gula. Jadi mungkin disitulah peran kami di rumah sakit gigi dan mulut. Jadi kalau ada pasien-pasien yang datang dengan penyakit penyerta yang seperti tadi ya, hipertensi, diabetes, atau pasien-pasien dengan juga penyakit menular, itu ada penanganan dokter umumnya juga. Jadi kita berkolaborasi nih sama dokter giginya. Oke, berarti ketika kita misalnya ke RSGM itu sudah juga ada difasilitasi untuk dokter pemeriksaan dokter umum begitu ya. Kalau ada indikasi dia memang sakitnya, jadi sakit giginya itu bisa dikarenakan ada penyakit lain, itu kita bisa intervensi juga. Jadi bisa jadi dia datang ke situ adalah sakit giginya itu adalah penyebab dari penyakit sebelumnya, gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang misalnya penyakit menular, penyakit tidak menular. Nah kalau untuk kaitannya misalnya begitu ya ke penyakit menular, apakah juga ada kaitannya dengan ada juga kaitannya dengan kondisi-kondisi gigi seperti itu? Jadi di RSGM kan sebelum kita melakukan tindakan dari dokter gigi, itu terlebih dahulu dilakukan screening. Jadi kalau misalnya pasien memiliki riwayat resiko penyakit menular, contohnya kayak TB, tadi HIV/AIDS dan lain-lain, itu kan resiko penularannya itu lebih tinggi kan. Kalau misalnya sebelum ditindak, kalau misalnya nanti sudah ditindak kan banyak sudah terjadi sudah terjadi seperti itu. Jadi dilakukan screening terlebih dahulu.
apakah sang pasien ini juga ada terinfeksi dengan penyakit-penyakit yang menular. Kalau misalnya dia terinfeksi nih dengan penyakit menular pada saat di screening gitu, apa tindakan selanjutnya, Dok? Iya, jadi di sana kan ada poli tekanan negatif ya, tekanan negatif. Jadi untuk pasien yang memiliki riwayat resiko penyakit menular itu akan dilakukan tindakan di ruangan khusus, ruangan tekanan negatif namanya. Jadi ruangan khusus itu alatnya pun juga khusus yang sekali pakai, kemudian dokternya juga lebih safety gitu, menggunakan alat pelindung dirinya. Jadi kan dan CS pun tahu kan, CS kan nanti akhirnya kan yang membersihkan ya, itu kan juga pakai alat pelindung diri juga. Jadinya kan semuanya kan jadi aman. Ketika dilakukan screening itu tadi, berarti penting sekali juga begitu ya untuk melakukan screening terlebih dahulu, sehingga jadi yang juga terinfeksi dengan penyakit aman. Kemudian juga yang menanganinya, orang-orang di sekitarnya juga menjadi aman, karena pasti akan ada perlakuan khusus juga gitu ya, ada tempatnya khusus, alatnya juga khusus seperti itu ya. Karena jujur saya juga baru tahu ternyata ada dokter umum juga di sana gitu ya. Taunya kan benar-benar karena kita kesana memang permasalahan gigi gitu ya. Nah kalau di dokter Asri sendiri bagaimana nih, Dok, ketika misalnya apakah juga ada melakukan screening untuk penyakit-penyakit yang tidak menular juga gitu? Ada. Jadi memang kita lakukan untuk screening penyakit-penyakit tidak menular, khususnya pada tindakan-tindakan gigi yang invasif, artinya yang melukai pembuluh darah seperti cabut gigi, scaling itu biasanya kita lakukan itu. Karena kan kalau dia mau cabut gigi itu kita ada masukan disuntik ya. Takutnya kalau pada pasien-pasien seperti hipertensi itu bisa memperburuk kondisinya. Atau pada pasien gigi ketika ada sakit gulanya, ternyata gulanya tidak terkontrol, itu kan akibatnya nanti setelah dicabut bisa pendarahannya bisa lama ya. Jadi itu yang kita hindari, makanya harus dilakukan screening juga penyakit-penyakit tidak menular. Apalagi pada pasien-pasien yang datang dengan usia sudah lebih dari 40 tahun, itu biasanya kita tanyakan itu apakah ada riwayat keluarga, apakah ada gejala-gejala penyakit-penyakit tidak menular, kita tanyakan. Kalau mereka datang ngakunya ini penyakit, saya konsumsi obat nih, hipertensi. Jadi perlu ditanyakan juga gitu ya? Iya, ditanyakan. Kalau misalnya dia sedang konsumsi obat hipertensi, kalau tensinya terkontrol bisa kita lakukan tindakan. Kalau tidak mungkin jadi penundaan tindakan gigi sih. Karena semuanya harus bisa dalam kondisi yang baik. Jadi jangan setelah cabut gigi rupanya masalahnya nggak selesai, malah tambah parah, ternyata kan ada penyakit penyertanya. Jadi itu yang kita hindari. Harus tahu dulu gitu ya. Apakah ada penyakit penyertanya atau bahkan mungkin penyakit sebelumnya yang bisa jadi sakit giginya ini adalah dampaknya saja gitu ya. Jadi bukan berarti dengan mencabut gigi selesai semua gitu ya, bahkan bisa jadi banyak hal-hal yang baru lagi nanti akan muncul gitu ya. Tapi itu bagaimana tuh, Dok? Bagaimana sih prosesnya dari misalnya kita kan kayak RSGM gitu, apakah memang benar-benar di screening dulu sebelum kita ke tadi, pastinya kan orang-orang yang sakit gigi ini kan pusing gitu ya, pengen cepet-cepet ini tanya-tanya. Iya, gimana tuh proses-prosesnya? Jadi prosesnya memang kita tanyakan nih, Mbak. Apalagi tadi yang saya bilang kalau sudah usianya 40 itu kita tanyakan bagaimana riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga juga ditanyakan. Nah, jadi itu memang untuk antisipasi kita supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti tadi itu ya, pendarahannya lama berhenti, tiba-tiba tensinya naik. Itu sih memang harus di screening, mau penyakit menular, penyakit tidak menular memang kita lakukan screening dulu. Dilakukan screening ketika kita ingin berobat ke RSGM tersebut begitu ya. Tadi kalau misalnya untuk penyakit yang menular, ini kan ada tempat khusus katanya tadi. Negatif tekanan negatif. Poli tekanan negatif begitu ya. Itu untuk menghindari hal-hal yang karena memang alatnya juga khusus, penanganannya juga khusus begitu ya, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kalau untuk penyakit tidak menular sendiri nih, ketika sudah di screening, tindakan-tindakan apa selanjutnya yang bisa direkomendasikan misalnya seperti itu?
Kalau tadi di tidak menular ini kita punya ruangan, kalau yang tidak menular namanya tidak menular ya. Kada apa-apa kan digabung itu juga tidak masalah. Tapi memang kalau kita dapat pasien ini punya penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, ini perlu perlakuan khusus. Paling enggak kalau misalnya dia hipertensi, pas ditensi itu harus dalam keadaan tensinya itu harus normal. Jadi kalau belum kita lakukan penundaan. Kalau dia sakit gula, gulanya juga kita cekkan dulu. Sebelum dia melakukan tindakan invasif yang seperti cabut gigi itu kita periksa lagi gulanya. Kalau memang gulanya terkontrol di bawah 200 tuh bisa dilakukan tindakan. Kalau di atas itu kita tunda dulu, diminum obat dulu. Nanti setelah seminggu atau tiga hari paling lama 1 minggu boleh datang lagi, kita cek lagi. Kalau sudah oke baru dilakukan tindakan. Oke, berarti orang kayak sudah sakit gigi disuruh nunda Tanya-tanya lagi, disuruh minum obat lagi gitu ya. Takutnya kan menghindari yang tadi itu sudah dilakukan tindakan tambah parah. Jadi memang harus benar-benar di screening. Oke, jadi benar-benar di screening penyakit apa yang mungkin ada penyertanya di sana gitu ya, yang berperan juga di sana sehingga bisa tertangani dengan baik untuk semuanya juga. Tapi pengalaman dari dokter-dokter sekalian nih ya, untuk dokter Ahya dan juga dokter Asri, pengalamannya gimana nih pada saat di RSGM menangani yang tentunya di sana mayoritas permasalahan gigi gitu ya. Kemudian peran dari dokter umumnya gimana di sana? Untuk perannya sendiri karena di unit gawat darurat ya. Gawat darurat selain kasus gigi itu pernah juga sih Mbak menemukan pasien dengan keluhan nyeri ulu hati, nyeri lambung atau pingsan. Ada juga yang langsung datang langsung kami sendiri yang menangani. Maksudnya kayak dari gitu ya dok? Iya itu maksudnya dari dokter umum sendiri yang langsung turun tangan. Nggak ada kasus giginya, tapi pernah juga menemukan kasus seperti itu di IGD. Di IGD-nya begitu ya. Oke, baik. Jadi walaupun tidak ada kasus giginya, berarti kita juga bisa ke RSGM karena masih banyak masyarakat yang belum tahu juga gitu ya, Dok ya. Kalau Dokter Asri gimana nih? Apakah juga pernah menangani pasien yang pure benar-benar penyakitnya umum yang tidak ada kaitannya dengan gigi sebenarnya di RSGM? Ada sih, memang kebanyakan ya memang karena dia datang sakit gigi baru kita tahu oh ini ada penyakit darah tingginya, penyakit gulanya. Mungkin ada sih kebanyakan yang nggak sengaja datang sih Mbak ya. Oh ini rumah sakit, kirain rumah sakit kita nerima semua pasien. Ada juga bisa nyampe ke RSGM. Jadi semua kita terima sih. Jadi tergantung dari keluhan-keluhannya juga, apa yang dikeluhkan oleh si pasien itu sendiri begitu ya. Oke, tapi ini karena kita juga membahas mengenai penyakit gigi dan mulut, gitu kan rumah sakit ya, rumah sakit gigi dan mulut, kemudian juga penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Ini juga bentuk sosialisasi kita nih kepada masyarakat supaya juga bisa hidup sehat begitu ya. Apa-apa saja mungkin yang juga bisa disampaikan kepada masyarakat kita supaya terhindar dari yang namanya penyakit menular dulu deh begitu kepada masyarakatnya. Masyarakat ya, jadi untuk penyakit menular sendiri boleh kita dengan cara konsumsi makanan yang ada kandungan vitaminnya, mungkin buah-buahan, makanan yang bergizi, boleh sambil minum susu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi, minum vitamin. Selain konsumsi makanan, olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh lah supaya tidak mudah terserang penyakit menular. Karena Dok, ini kan cuaca lagi ekstrim ya, perubahannya. Hujan, panas, cepat banget perubahannya. Baru aja misalnya kayak panas menggantang dari orang Banjar. Terus tiba-tiba diguyur hujan gitu ya. Nah, apa aja tuh juga yang bisa disampaikan kepada masyarakat cara tetap bertahan di tengah cuaca yang begitu ekstrim ini? Jadi selain makanan yang mengandung kaya vitamin, kemudian bisa berolahraga juga, dan selain itu bisa konsumsi vitamin juga. Pencegahannya tadi juga sempat disampaikan mengenai vaksin ya Dok ya? Iya, yang pertama vaksinasi influenza kalau mau di boleh. RSGM ada
apakah juga menyediakan untuk vaksin juga? Belum. Oh belum kalau Vaksinasi belum. vaksinasinya ya Iya, untuk pencegahan. Baik, berarti lebih kepada pengobatannya berarti. Pengobatan. Pengobatannya baik. Nah kalau untuk penyakit penyakit tidak menular sendiri, Dokter Asri gimana nih? Tadi kan juga kalau tidak menular ini kan berarti ada faktor genetik di sana yang kita kan tidak tahu ya. Kita terlahir dari rahim siapa yang punya penyakit Iya, apa sebelumnya benar. gitu. Gimana tuh dok? Ya itu tadi memang dari genetik sama usia ini nggak bisa kita modifikasi ya sudah terima Iya, saja. sudah given gitu. Iya, jadi yang bisa kita modifikasikan gaya hidup sama lingkungan tadi. Seperti saya bilang tadi, yang himum tadi tuh himum. Oh, himum. Himum tadi, N-nya tadi belum ya. N-nya itu ngecek iya. kesehatan secara berkala. Nah, yang tadi bilang ya, apalagi usia 40 tahun ke atas. Kemudian G-nya itu nggak merokok, nggak alkohol itu dihindari. Itu sih tadi. Jadi sebaiknya step-stepnya itu mulai kita biasakan mulai dari sekarang untuk mencegah penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular ini memang pentingnya itu di pencegahannya kan, jangan sampai tertular. Karena pengobatannya beberapa penyakitnya itu bisa berlangsung lama bahkan seumur hidup. Iya, Jadi sebaiknya sebelum kena itu kita cegah dulu. Sebelum kena jadi kita cegah dulu, apalagi tadi gitu ya penyakit-penyakit yang menular ini sendiri, yang tidak menular ini sendiri kan pastinya ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Usia, ada genetik di sana, maka dari itu mungkin yang kayak bisa kita ubah itu iya, kita ubah. Pola hidup Pola ya, hidup dan dok ya. lingkungannya ya. Karena semakin ya. sulit Sulit untuk iya, pola hidup. semakin berkembang zaman ya dok Iya, ya. makanan Semakin mudah. bermacam-macam. Ya, makanan muncul. bermacam-macam, munculan semua Iya. inovasi-inovasi Iya, baru. inovasi ya. Inovasi-inovasi baru, kemudian juga banyak makanan-makanan yang mungkin Ya. kita ingin coba gitu ya. Oke, dan juga mungkin jadi pesan terakhir juga ini kepada masyarakat, kalau misalnya ini kan kadang ada juga masyarakat yang untuk males untuk memeriksakan kesehatannya, kemudian juga masih takut juga, kan masih ada ya masyarakat kita yang kayak takut sama dokter, bahkan dokter kan jadi alat untuk menakut-nakuti anak-anak pada saat makan misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu gimana nih dok, juga bisa mengajak masyarakat selain untuk hidup sehat juga berani untuk memeriksakan kesehatannya lah seperti itu. Boleh diajak masyarakat. Iya, jadi untuk di RSGM sendiri ya, itu kami mempunyai inovasi namanya Sikat Dio, screening kesehatan diri secara online. Yang sebelumnya screening itu dilakukan secara manual dok ya, secara manual, dan sebelumnya itu ada pernah karena yang namanya manual ya kadang ada yang terlewat kah, jadi ada pernah dapat pasien yang tidak dilakukan screening tapi secara manual. Jadi pasien yang sudah dilakukan tindakan, saat dilakukan tindakan baru tahu ternyata pasien tersebut memiliki riwayat sedang dalam pengobatan penyakit menular seperti itu. Nah dari situ jadinya saya ingin membuat sebuah ada inovasi namanya Sikat Dio tadi, screening kesehatan diri secara online. Jadi Sikat Dio ini untuk memudahkan pasien secara online. Jadi kan tinggal scan barcode muncul beberapa pertanyaan yang secara cepat bisa dijawab diklik ya, tinggal klik. Kalau misalnya pasiennya agak tua, nanti disediakan tab gitu untuk mempermudah screening juga. Jadi setelah dilakukan screening, hasil screening itu nanti akan keluar pasien ini mengarahnya ke poli mana, apakah ke poli negatif, tekanan negatif, atau ke poli umum, atau ke poli gigi, atau ke poli spesialis gigi. Di mana kalau ke poli umum itu kalau misalnya pasien memiliki penyakit tidak menular tadi, jadi bisa diarahkan untuk konsultasi dengan dokter umum. Kalau ke poli tekanan negatif, jadi kan semua karyawan petugas kesehatannya kan bisa bersiap terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan di poli tekanan negatif. Udah tahu kan, pasiennya udah melihat langsung
petugas juga sudah melihat langsung. Oke, tadi Seperti barcode itu ditemukan di mana tuh, Dok? Ada di ruang, jadi kalau pasien di poli itu sudah ada di ruang oral diagnosa namanya. Ruang oral diagnosa itu setiap pasien baru itu dilakukan screening. Semua Ya, menyeluruh. Sikat apa tadi namanya? Sikat Dio namanya. Sikat Dio Ya, namanya. sikat Dio. Jadi nanti itu adalah sebuah inovasi yang Inovasi. juga diberikan di sana Iya, begitu ya, dengan begitu. cara karena perkembangan zaman juga ya, Dok ya. Secara Jadi, online secara ya. online barcode-nya kemudian juga memudahkan. Ya sih, Dok, kadang kan kalau kita dikasih kertas lagi, Iya. aduh ngisi Ngisi lagi. gitu ya. Kadang ada yang terlewat Iya. sampai Ternyata itu malah bermasalah bermasalah gitu ya. jadinya. Oke, seperti jadi itu secara otomatis berarti ya, secara secara otomatis. sistem begitu. Sistem Ketika kita udah website sama gitu ya. Dan kita pun tahu, Iya, kita melihat. maksudnya si pasien pun juga tahu apa. juga tahu. Jadi mempermudah pasien. Oh iya, saya habis ini ke ruangan Kemana mana? lagi? Iya. Oke, jadi memudahkan juga seperti itu Memudahkan, ya. mempercepat pelayanan. Oke, kalau dari Dokter Asri, Ya, jangan takut ya kalau untuk iya. berobat ke dokter. Jadi salah satu mencintai diri kita sendiri ya itu kita bisa tetap sehat. Nah, caranya itu jangan takut periksa. Jadi kenali lebih awal, obat atasi lebih awal supaya kita bisa lebih sehat ke depannya untuk hidup yang lebih produktif. untuk hidup yang lebih produktif, kenali lebih awal, jangan takut. Datang ke vaskes terdekat Ya, begitu ya. betul. Kalau memang sudah mulai merasa aduh kada nyaman awak nih. Atau Betul. sakit gigi bisa Iya, langsung langsung ke datang ke RSGM. RSGM. Tapi nanti akan di screening dulu nih. Iya. Apakah ada penyakit-penyakit yang menularkah, penyakit tidak menularkah, sehingga ada tindakan-tindakan khusus Betul. begitu ya yang Iya. ada di sana. Terima kasih Dokter Ahya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Asri juga sudah berbincang kita di sini dan juga sudah memberikan kita edukasi kepada masyarakat, bahkan juga tadi yang paling penting adalah ternyata di rumah sakit RSGM ini juga bisa menyediakan pelayanan untuk penyakit umum begitu ya. Oke, baiklah, dan juga tentunya semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Begitu ya. Karena kalau ketemu dokter juga khawatirnya sakit lagi gitu, takut gitu ya. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Banua Bicara di edisi kali ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.